Baik, Ibu dosen dan teman-teman semua, di sini saya akan menjelaskan sistem endokrin pada tubuh manusia. Sistem endokrin merupakan kumpulan kelenjar dan organ yang menghasilkan hormon dan memiliki fungsi untuk memelihara fungsi normal tubuh. Anatomi fisiologi sistem endokrin. Yang pertama itu ada kelenjar pineal ini yang terletak pada langit-langit otak, menghasilkan hormon melatonin yang berfungsi menyongkong sel saraf dan mengatur jam tidur seseorang. Yang kemudian, kedua ada kelenjar hipotalamus ini dan hipofisis. Hipotalamus terletak di batang otak yang berfungsi untuk sintesa dan sekresi hormon-hormon hipofisis. Kelenjar hipofisis terletak di sela turcica, lekukan sphenoidalis. Kelenjar ini sering disebut kelenjar pituitaria dan master of glands karena dapat mengontrol kelenjar endokrin lainnya. Kelenjar hipofisis terbagi menjadi dua, yaitu hipofisis posterior dan hipofisis anterior. Hipofisis anterior menghasilkan hormon somatotropin yang berfungsi untuk pembelahan sel pertumbuhan, hormon tirotropin yang berfungsi dalam sintetis hormon tiroksin. Sedangkan hipofisis posterior menghasilkan hormon oksitosin yang berfungsi merangsang kontraksi kelahiran dan hormon vasopressin yang berfungsi merangsang reabsorpsi air ginjal. Yang ketiga, kelenjar tiroid. Di sini terletak di depan leher. Kelenjar tiroid menghasilkan hormon tiroksin dan triiodothyronin. Kedua hormon ini bekerja sama mengatur metabolisme organisme, mengatur pertumbuhan dan mempengaruhi kekuatan van ritme pernapasan. Yang keempat, kelenjar paratiroid. Kelenjar terletak di dekat tiroid. Kelenjar ini menghasilkan hormon paratiroid atau HPT atau hormon paratiroid, berfungsi menjaga stabilitas kadar kalsium dan fosfat di dalam darah. Selain menstabilkan kadar kalsium dan fosfat dalam darah, HPT juga merangsang proses osifikasi. Osifikasi pembentukan tulang pada saat pembongkaran matriks tulang untuk menguraikan ion kalsium. Yang kelima, kelenjar pankreas. Kelenjar pankreas terletak di belakang ventriculus yang berfungsi untuk menghasilkan enzim pencernaan, menghasilkan hormon insulin dan glukagon yang mengatur kadar glukosa dalam darah. Yang keenam itu ada kelenjar timus. Terletak di belakang tulang sternum, menghasilkan hormon timosin dan menghasilkan suatu sel imun yang berfungsi dalam pertahanan tubuh dan membantu pertumbuhan badan. Kemudian, kelenjar adrenal menempel di bagian atas ginjal, tampak seperti organ tambahan pada ginjal sehingga disebut adrenal. Kelenjar ini terdiri atas dua lapis jaringan. Yang pertama, lapisan luar berwarna kuning disebut konteks adrenal, dan lapisan dalam yang terbungkus oleh konteks berwarna merah muda disebut medula adrenal. Yang keempat, gonad. Kelenjar gonad memiliki organ endokrin, yaitu pada wanita yaitu kelenjar ovarium. Ini menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Ovarium ada dua buah, masing-masing mengandung sekitar 200.000 bakal sel telur. Setiap bakal sel telur terdapat di dalam kantong yang disebut folikel. Folikel matang menghasilkan estrogen. Estrogen berfungsi untuk merangsang. Ciri-ciri kelamin sekunder pada remaja perempuan yaitu memperbaiki selaput, endometrium setelah menstruasi, mencegah diproduksinya FSH dari hipofisis, dan merangsang diproduksinya H pada hipofisis. Testis pada kelenjar reproduksi pria.
menghasilkan spermatoid dan hormon testosteron. Pembentukan spermatozoid dirangsang oleh FSH dan pembentukan hormon testosteron dirangsang oleh LH. Hormon testosteron menyebabkan timbulnya ciri-ciri kelamin sekunder pada laki-laki. Sekian penjelasan saya tentang sistem endokrin pada tubuh manusia. Saya ucapkan terima kasih.